Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan video kami selama melaksanakan praktikum laboratorium. Adapun yang kami akan paparkan yakni 1. Membuat simplisia, 2. Ekstraksi, ketiga membuat ekstrak, dan yang keempat identifikasi simplisia. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mempunyai pengolahan kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Adapun metode pembuatan simplisia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Yang kedua, sortasi basa. Yang ketiga, pencucian. Keempat, perajangan. Sesudah perajangan, simplisia ciplukan atau Physalis angulata L ditimbang terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam oven yang bertujuan untuk mengeringkan simplisia. Dan yang terakhir, penyimpanan dan pengepakan. Selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan suatu atau beberapa zat terlarut atau salut di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Nah, di sini kita menggunakan metode maserasi, yaitu metode dingin. Adapun caranya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yang akan digunakan. Yang kedua, timbanglah sampel dengan menggunakan timbangan. Yang ketiga, masukkan sampel ke dalam toples. Setelah sampel masuk ke dalam toples, masukkan alkohol ke dalam toples yang berisi sampel. Yang keempat, lakukan pengadukan dan jangan lupa tutup kembali toples yang berisi sampel tersebut. Yang berikutnya yaitu kita diamkan selama 24 jam dan lakukan pengadukan. Pembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak merupakan sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai. Adapun cara pembuatan ekstrak. Yang pertama, tuang ekstraksi yang sudah didiamkan selama 24 jam. Yang kedua, saring memakai kertas penyaring sampai ekstrak habis. Dan yang ketiga, tuang ke wadah lalu angin-anginkan memakai kipas angin hingga mengental. Dan wadah yang kedua yaitu cawan porselin. Ekstrak dituangkan sebanyak 50 ml dan diuapkan di atas waterbed hingga mengental dan ditutup menggunakan aluminium foil. Selanjutnya yaitu identifikasi simplisia.
Di sini kita menggunakan 3 identifikasi, yakni yang pertama identifikasi organoleptik, yang kedua identifikasi kandungan kimia, dan yang ketiga adalah identifikasi mikroba. Di mana pada identifikasi organoleptik, sampel Physalis angulata L atau daun ciplukan, kita melihat hasil warna, bau atau aroma, dan rasa. Di sini kita setelah melihat warnanya yaitu berwarna hijau dan rasanya pahit, sedangkan aromanya yaitu beraroma khas. Yang kedua yaitu identifikasi kandungan kimia. Di sini kita menggunakan 2 sampel. Yang pertama Physalis angulata L atau daun ciplukan, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dimasukkan larutan kloroform dan aquades dan dipanaskan di pembakaran spiritus. Tabung reaksi dikocok dan kita dapat melihat hasilnya apakah positif atau negatif, di mana pada jika hasilnya berbusa maka disebut positif, sedangkan jika tidak berbusa dapat disebut negatif. Terus yang kedua yaitu sampel kurkuma longa atau kunyit. Sampel kurkuma longa dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan larutan kurkumin dan dikocok. Apakah hasilnya positif atau negatif, di mana ada perbedaan warna. Yang berikutnya yaitu identifikasi mikroba, di mana pada identifikasi ini kita dibantu dengan alat yaitu mikroskop. Sampel Physalis angulata diletakkan di meja preparat mikroskop dan diteteskan larutan IK dan diteliti. Setelah hasilnya dilihat, maka kita dapat melihat hasilnya apakah sentris atau eksentris. Terima kasih. Halo teman-teman, itulah video yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga kita dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.